Di antara hamparan hijau Kabupaten Tanjung Jabung Timur, berdiri sebuah sekolah kecil yang penuh semangat. SMPN 1 Atap 11. Di sini tidak ada gedung megah, tidak ada laboratorium canggih, tidak ada lapangan olahraga. Yang ada adalah guru yang percaya bahwa setiap anak berhak mendapat pendidikan terbaik, meski di tengah keterbatasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Arsa Senda Jumarsa, SPD MPD. Saya merupakan guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan di SMPN Satap 11 Tanjung Jabung Timur. Hari ini, saya ingin mengubah perjalanan mata pelajaran PJOK menjadi sebuah mata pelajaran yang bukan hanya sekedar untuk berolahraga saja, dan bukan hanya sekedar aktivitas fisik saja. Perjalanan ini saya namakan dengan Gema Litera. Gerakan Mandiri Aktif Literasi Terintegrasi. Sebuah inovasi yang lahir dari keyakinan sederhana bahwa keterbatasan adalah panggung terbaik untuk kreativitas. Awalnya, saya melihat sesuatu yang membuat hati saya tergerak. Sebagian besar siswa saya, 48 orang dari 3 kelas, memahami bahwa mata pelajaran PJOK hanya sebatas berlari atau bermain bola saja. Saat saya tanya, apa itu BMI? Berapa denyut nadimu sekarang? Apa artinya skor TKJI-mu? Hampir tidak ada yang bisa menjawab. Hanya 31% saja yang paham. Lebih mengkhawatirkan, keterlibatan aktif mereka dalam belajar hanya 62%. Saya sadar, bukan anak-anak ini yang bermasalah. Cara kita mengajar yang perlu bertransformasi. Dan saya melihat satu hal yang luput dari pandangan banyak orang. Jumlah siswa yang kecil, 12 hingga 23 orang per kelas, bukan suatu kelemahan. Itu adalah kekuatan terbesar saya. Dengan kelas sekecil ini, saya bisa mengenal setiap anak, memantau setiap kemajuan, dan benar-benar hadir untuk setiap satu dari mereka. Gema Litera bekerja dalam 3 fase yang saling menguatkan. Fase pertama, literasi. Sebelum bergerak, siswa membaca terlebih dahulu. Hari ini, mereka menerima kartu tugas berisi artikel tentang indeks massa tubuh. Ditulis dalam bahasa yang bisa mereka pahami, namun akurat secara ilmiah. Selanjutnya, mereka berdiskusi berpasangan. Apa itu BMI? Bagaimana menghitungnya? Mengapa itu penting? Saya berkeliling, mendengarkan, dan saya melihat sesuatu yang luar biasa. Anak-anak yang tadinya diam, mulai bertanya, mulai berdebat, dan mulai berpikir. Fase kedua, numerasi. Setelah memahami konsep, saatnya bekerja dengan angka yang nyata. Angka milik mereka sendiri. Saya pun mengajukan pertanyaan kepada anak. Berapa hasil BMI-mu? Dan siswa pun menjawabnya. Apa artinya itu? Siswa pun melihat tabel norma dan menjawab dengan percaya diri. Jadi, ketika angka punya makna personal, numerasi bukan lagi pelajaran yang membosankan. Fase ketiga, digital. Ini bagian yang paling mereka tunggu-tunggu. Siswa menginput data BMI mereka ke Google Spreadsheet. Langkah demi langkah dengan panduan yang sudah saya siapkan. Mereka membangun grafik kebugaran kelas mereka sendiri di aplikasi Google Spreadsheet. Fase terakhir, aksi fisik, yang kini punya tujuan. Mereka tidak sekedar berlari karena diperintah. Mereka bergerak karena mereka tahu mengapa tubuh mereka perlu bergerak. Di setiap gerakan ada sains. Di setiap lari ada angka. Di setiap napas ada kesadaran. Itulah pembelajaran mendalam dalam mata pelajaran PJOK. Di akhir program, sesuatu yang luar biasa terjadi. Siswa saya mempresentasikan
laporan kebugaran pribadi mereka. Bukan laporan yang saya buat untuk mereka. Laporan yang mereka buat sendiri dari data yang mereka dapati. Waktu saya lihat DNI saya shock. Tapi guru saya bilang, ini bukan untuk malu, tapi untuk tahu apa yang harus diperbaiki. Sekarang saya jadi semangat untuk olahraga. Sekarang saya tahu kenapa saya sering capek. Ternyata denyut nadi saya terlalu tinggi waktu lari. Sekarang saya tahu cara mengaturnya. Hasilnya berbicara. Pemahaman konsep meningkat dari 31% menjadi 79%. Skor TKJI rata-rata naik 18,5%. Keterlibatan aktif siswa melonjak dari 62% menjadi 91%. Dan yang paling tidak bisa diukur dengan angka, kepercayaan diri mereka, rasa ingin tahu mereka, dan semangat mereka untuk terus belajar. Dari sini, saya belajar satu hal yang tidak ada di buku teks manapun. Bahwa inovasi terbaik bukan yang termahal atau yang paling canggih. Inovasi terbaik adalah yang paling relevan dengan anak-anak didik kita ke depannya. Yang dapat melihat potensi di balik keterbatasan dan mengubah setiap ruang kelas sekecil apapun itu menjadi tempat bermakna. Gema Litera bukan sekedar inovasi pembelajaran. Ini adalah bukti bahwa dari sekolah kecil di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang terletak tepatnya di Kecamatan Berbak, Desa Telago Limo, telah bisa melahirkan generasi yang mandiri, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan yang cerah. Apa yang Bapak Ibu saksikan tadi bukanlah kebetulan. Ini adalah buah dari kerja keras seorang guru yang tidak menyerah pada keterbatasan, yang justru menjadikan keterbatasan sebagai bahan bakar kreativitas. SMP Negeri 1 Atap 11 Tanjung Jabung Timur memang sekolah kecil, tapi kami membuktikan bahwa kecil bukan berarti tidak bisa berdampak besar. Melalui Gema Litera, siswa kami tidak lagi sekedar berolahraga. Mereka berpikir, menganalisis data, menggunakan teknologi, dan membangun karakter. Dari 62% keterlibatan aktif, kini menjadi 91%. Dari pemahaman konsep yang hanya 31%, kini menjadi 79%. Angka-angka ini bukan sekedar statistik, ini adalah cerminan anak-anak yang tumbuh. Sebagai kepala sekolah, saya bangga. Bangga memiliki guru yang berani berinovasi, bangga memiliki siswa yang mau belajar lebih dalam, dan bangga bahwa dari sekolah kami yang kecil ini lahir sebuah praktik baik yang insya Allah dapat menginspirasi sekolah-sekolah lain di seluruh Tanjung Jabung Timur, bahkan di seluruh Indonesia. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung perjalanan ini. Kami akan terus bergerak, terus berinovasi, dan terus membuktikan bahwa pendidikan berkualitas bukan hak eksklusif sekolah besar. Dari Berbak, Tanjung Jabung Timur, untuk Indonesia. Inovasi Gema Litera, gerakan mandiri aktif literasi terintegrasi, telah membuktikan diri sebagai model pembelajaran PJOK yang mampu menjawab tantangan nyata di lapangan dengan cara yang holistik, terstruktur, dan berdampak. Melalui integrasi 3 pilar, literasi, numerasi, dan teknologi digital dalam kerangka pembelajaran mendalam atau deep learning pada kurikulum Merdeka, Gema Litera berhasil mentransformasi mata pelajaran PJOK dari sekedar aktivitas fisik menjadi pengalaman belajar yang kaya makna. Yang paling penting, Gema Litera membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah suatu hambatan untuk berinovasi. Justru di sekolah kecil dengan 12 hingga 23 siswa per kelas, inovasi ini dapat terus berdampak. Selain itu, inovasi ini dapat berjalan dengan lebih personal, lebih mendalam, dan lebih individual sebagai suatu kemewahan pedagogis yang jarang bisa dinikmati di sekolah-sekolah besar. SMP Negeri 1 Atap 11 Tanjung Jabung Timur. Gema Litera, gerakan mandiri aktif literasi.